Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam mata pelajaran matematika peminatan. Setelah kemarin mempelajari sifat-sifat logaritma, ya, yang kita harus ingat, yang harus kita pahami itu sifat-sifat logaritma karena nanti ke depan kita akan selalu pakai. Kita sekarang akan masuk ke persamaan logaritma. Setelah mempelajari ini, diharapkan nanti siswa dapat menentukan persamaan logaritma atau menyelesaikan persamaan logaritma. Pasti persamaan logaritma adalah suatu persamaan yang memuat variabel dalam pokok logaritma atau dalam numerusnya. Ya. Ada beberapa bentuk persamaan logaritma. Yang pertama itu A log fx sama dengan A log b. Yang kedua A log fx sama dengan A log gx, dengan fx dan gx bukan fungsi konstan. Sebenarnya ada beberapa lagi, namun dalam BDR itu dibatasi seperti ini. Selanjutnya ada persamaan logaritma dalam bentuk persamaan kuadrat. Baik, kita lanjutkan ke persamaan logaritma dalam bentuk A log fx sama dengan A log p. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, maka ya di sini fx sama dengan p nanti. Ya, contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan yang itu. Ya, kita langsung selesaikan. Yang pertama 3 log x dikurangi 2 sama dengan 3 log 5. Ya, syarat numerusnya harus lebih dari 0 ya, atau positif. Maka x dikurangi 2 itu lebih dari 0. Lebih dari 2. X-nya lebih dari 2. 3 log x dikurangi 2 sama dengan 3 log 5. Bilangan pokoknya sama 3 ya. Logaritma tinggal x dikurangi 2 sama dengan 5. Ya, kemudian x sama dengan 5 tambah 2. Kemudian x sama dengan 7. Karena x sama dengan 7 itu lebih dari 2, maka itu memenuhi syarat. Jadi himpunan penyelesaiannya 7. Yang selanjutnya 4 log x tambah 2 sama dengan 3. Ya, kita lihat di sana ada 4 log. Ya, untuk sebelah kiri, yang sebelah kanannya tidak ada. Maka kita harus manipulasi nanti dengan menggunakan sifat. Ya, kita uji dulu numerusnya. Ya, x tambah 2 lebih dari 0. Maka x-nya harus lebih dari negatif 2. Ya, karena tadi bentuk persamaannya belum sama bilangan pokoknya, maka kita samakan dulu dengan menggunakan sifat, maka menjadi 4 log x ditambah 2 akan menjadi sama dengan 4 log 4. Ya, menurut sifat yang kemarin dipelajari. Kemudian, ya, 4 log x ditambah 2 sama dengan 4 log 4 pangkat 3. Ya, diingat kembali sifatnya. Kemudian 4 log x ditambah 2 sama dengan 4 log 64. Nah, karena bilangan pokoknya sudah sama, berarti tinggal x ditambah 2 sama dengan 64. Maka x sama dengan 64 kurangi 2, atau x sama dengan 62. Ya, itu lebih dari negatif 2, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 62. Untuk bentuk yang selanjutnya, persamaan logaritma berbentuk A log fx sama dengan A log gx. Ya, berarti di sini fx-nya harus sama dengan gx. Dengan tadi ingat ada syaratnya. Contoh yang kedua, nah ini penyelesaian dari persamaan. Nah, itu bentuk-bentuk persamaannya. Kita selesaikan yang pertama, log x kuadrat kurangi 4x ditambah 3 sama dengan log 3 dikurangi 2x. Nah, syaratnya x pangkat 2 dikurangi 4x ditambah 3 harus lebih dari 0.
Berarti ya kita faktorkan X kurangi 3 kali X dikurangi 1 lebih dari 0. Maka X-nya lebih dari 3 atau X-nya lebih dari 1. Ya, berarti harus lebih dari 3. Ya. Kalau lebih dari 1, 2, misalkan 2 itu belum lebih dari 3, berarti X-nya harus lebih dari 3. Yang kedua, 3 dikurangi 2X lebih dari 0. Maka negatif 2X lebih dari negatif 3. X-nya kurang dari negatif 3 dibagi negatif 2. Kok tadi lebih dari, sekarang kurang dari? Ya, karena dibagi negatif, maka dia berubah arah tandanya. Ya, jadi X-nya kurang dari 3/2. Ya, jadi boleh lebih dari 3, boleh kurang dari 3/2. Ya, kita selesaikan. Log X kuadrat kurangi 4X ditambah 3 sama dengan log 3 dikurangi 2X. Ya, karena sama-sama, bilangan pokoknya sama, maka tinggal X kuadrat kurangi 4X tambah 3 sama dengan 3 dikurangi 2X. Nah, kemudian X kuadrat kurangi 4X tambah 2X. Ya, dari sini 2X pindah. Kemudian 3. Ini 3-nya pindah juga, dikurangi 3. Maka jadi X kuadrat dikurangi 2X. Kita faktorkan menjadi X dikalikan X dikurangi 2. Jadi X-nya sama dengan 0 atau X-nya sama dikurangi 2 sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan 0 dan X-nya sama dengan 2. Ya, tadi syaratnya harus lebih dari 3 atau X-nya kurang dari 3/2. Kalau 0, ya, berarti kurang dari 3/2. Ya, masuk. Kalau 2 itu lebih dari 3/2 dan kurang dari 3, sedangkan harus lebih dari 3. Maka yang 2, X sama dengan 2 itu tidak memenuhi syarat. Jadi yang memenuhi syarat hanya ada satu, yaitu 0. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 0. Yang kedua, 3 log X kuadrat tambah 3X tambah 2 sama dengan 3 log 5X tambah 5. Ya, kita selesaikan. Ya, syaratnya sama seperti tadi. Itu yang pertama, X kuadrat tambah 3X tambah 2 lebih dari 0. Kita faktorkan, maka mendapatkan X tambah 2, X tambah 1 lebih dari 0. Atau X-nya lebih dari negatif 2, atau X-nya lebih dari negatif 1. Ya, berarti yang dipakai adalah lebih dari negatif 1. Kemudian 5X tambah 5 lebih dari 0. 5X lebih dari negatif 5, maka X-nya lebih dari negatif 1, sama seperti tadi. Berarti syaratnya untuk yang ini adalah X lebih dari negatif 1. Ya, kita selesaikan persamaannya karena bilangan pokoknya sudah sama, bentuk logaritmanya sama, maka tinggal X kuadrat ditambah 3X tambah 2 sama dengan 5X ditambah 5. Ya, ini kita rubah jadi seperti ini. Tinggal X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3 sama dengan 0. Kita faktorkan dalam bentuk seperti ini. Kemudian kita dapatkan X-nya sama dengan negatif 1 dan X-nya sama dengan 3. Tadi syaratnya adalah X-nya harus lebih dari negatif 1. Ternyata di sini ada negatif 1 dan 3. Kalau 3 ya lebih dari negatif 1. Kalau negatif 1 itu pas ya. Karena syaratnya harus lebih, maka negatif 1 itu tidak memenuhi syarat. Artinya himpunan penyelesaiannya adalah hanya 3 di sini. Untuk selanjutnya, persamaan logaritma bentuk kuadrat ya. Di sini bentuknya P A log X dipangkatkan 2 Q A log X ditambah R sama dengan 0. Ya, kita langsung ke contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 3 log X kuadrat dikurangi 3
3 log X ditambah 2 sama dengan 0. Ya, di sini P-nya 1, Q-nya negatif 3, R-nya 2. Nah, kalau ada yang bentuk seperti ini, kita selesaikan ya. Kita misalkan dulu. Misalkan 3 log X itu sama dengan Y. Ya, boleh huruf apa saja di sini. Ya, Bapak misalkan di sini Y. Maka kalau dirubah dari 3 log X pangkat 2 dikurangi 3 log X ditambah 2 sama dengan 0. Ya, ini Y pangkat 2 dikurangi 3. Ini Y berarti 3 dikurangi 3Y tambah 2 sama dengan 0. Nah, sudah mendapatkan bentuk ini. Kita faktorkan. Nah, jadinya Y dikurangi 2 dan Y dikurangi 1 sama dengan 0. Atau Y dikurangi 2 sama dengan 0, atau Y dikurangi 1 sama dengan 0. Y-nya sama dengan 2 atau Y sama dengan 1. Nah, ini bukan himpunan penyelesaian karena dalam bentuk pemisalan tadi, maka kita uji kembali. Ya, kita substitusikan. Nah, untuk Y sama dengan 2, Y itu apa sih tadi? 3 log X, berarti 3 log X sama dengan 2. Maka X-nya sendiri 3 pangkat 2, yaitu 9. Kemudian untuk Y sama dengan 1, maka 3 log X sama dengan 1. Berarti X-nya 3 pangkat 1, yaitu 3. Nah, di sini sudah ada 2X, di sana 3 dan 9. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 3 dan 9. Ya, itu kemudian latihan. Silahkan seperti minggu kemarin, ya, selesaikan latihannya. Ini samakan dengan contoh yang sudah dibahas. Kemudian hasilnya bisa dikirimkan seperti minggu kemarin. Ya, terima kasih. Untuk pertemuan hari ini dipersilahkan untuk mencari referensi lain agar memperkaya pengetahuan. Tetap semangat belajar. Ya, di masa sekarang itu kalian dituntut untuk belajar dengan panduan yang ada, dengan menggunakan referensi lain. Ya, keaktifan kalian itu akan menambah pengetahuan kalian. Sekali lagi terima kasih. Untuk matematika peminatan kelas 10 MIPA di pertemuan sekarang cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.